Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022 adalah Hari Rabu Abu. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari nubuat Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 18. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka." Mengapa orang berkata di antara bangsa, "Di mana Allah mereka?" Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 5 ayat 20 sampai pasal 6 ayat 2. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu Aku berkenan, Aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari Aku menyelamatkan, Aku akan menolong engkau." Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu.
Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah koyakan hatimu, jangan pakaianmu. Kalau hidup kita diibaratkan suatu perjalanan, maka pejalan yang baik mesti punya waktu untuk berhenti sejenak. Ia berhenti untuk makan atau minum, sekedar menimba kekuatan baru untuk melanjutkan perjalanannya.
Demikian juga perjalanan hidup rohani kita. Ada saat di mana kita harus berhenti sejenak dari segala urusan duniawi untuk dengan tenang melihat kembali sudah sejauh mana kita telah berjalan dan apa saja yang telah kita alami dalam peziarahan hidup beriman kita. Harapannya adalah agar ke depan perjalanan hidup beriman kita menjadi lebih baik atau lebih berkualitas. Saudara-saudariku terkasih, hari ini umat Katolik memulai masa Prapaskah dalam tahun liturgi gereja. Masa ini dimulai dengan Hari Rabu Abu, suatu kesempatan di mana setiap umat beriman menerima abu pada dahi atau kepala sebagai lambang pertobatan dan pembaharuan hidup. Tema pertobatan dan ajakan pembaruan hidup itu yang menjadi nada utama dalam bacaan kitab suci di hari pertama masa tobat ini. Dalam bacaan pertama, Nabi Yoel menyerukan pertobatan dan bermuara pada dan dari hati kita untuk menghindari orang dari sikap kepura-puraan semata. Ia berkata, "Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu." Hati adalah pusat segala kebaikan, tapi dari dalam hati juga muncul segala perbuatan jahat. Dari hati datang cinta kasih yang menerima orang lain, tapi dari dalam hati juga mengalir kebencian bagi sesama. Karena itu Yesus berkata, "Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan." Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Oleh karena hati memegang peranan istimewa, entah dalam hal baik maupun dalam hal buruk, maka Nabi Yoel mengajak orang untuk mengoyakkan hati atau memperbaiki hati bila ia telah berbuat dosa. Mengoyak pakaian adalah simbol kelihatan dari tobat, sama seperti penerimaan abu di dahi atau di kepala kita. Simbol kelihatan ini tentu tidaklah harus diabaikan. Tetapi lewat nabi ini, Tuhan menegaskan bahwa sikap hatilah yang mesti menjadi motor penggerak tindakan lahiriah dari pertobatan. Dengan kata lain, sikap tobat lahiriah seperti puasa dan pantang atau berdoa haruslah lahir dari sikap hati yang tulus. Puasa dan pantang sebagai ulah tapa lahiriah dari suatu sikap tobat perlu dilakukan dengan motivasi sungguh untuk bertobat dan memperbaiki diri, dan bukan sekedar formalitas bahwa saya sudah berpuasa. Kesungguhan dan ketulusan hati untuk bertobat itulah yang ditekankan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Ia berkata, "Apabila engkau memberi sedekah,
Janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik. Apabila engkau berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Demikian, kesalehan yang diungkapkan dalam bentuk memberi derma atau sedekah, doa dan puasa adalah bentuk-bentuk olah rohani yang memiliki nilai yang tinggi, sejauh itu dilakukan demi perbaikan mutu hidup beriman pribadi dan bukan sekedar ajang pamer belaka. Sikap pamer dan mementingkan yang lahiriah hanya akan menghantar orang pada sikap munafik, dan itu yang perlu kita hindari. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita memulai masa retret kita selama 40 hari sebagai kesempatan untuk kembali menata hidup rohani kita. Mari berniat untuk mengisi masa tobat ini dengan berbagai kegiatan rohani, dengan hati yang tulus dan jujur sebagai bentuk pertobatan dan pembaharuan hidup beriman kita. Marilah kita memulai masa yang penuh rahmat ini dengan berjalan dalam terang sabda Allah, yaitu koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Semoga upaya pertobatan dan pembaharuan hidup kita dalam masa prapaskah ini senantiasa diberkati Tuhan. Amin.